Di desa Tutu Senepet ada satu aturan ketat. Jangan lewat jalan ini setelah maghrib. Tapi aku tidak percaya pada dongeng. Suasana biasa aja. Angin, suara jangkrik. Ini dia jalan pintasku. Tiba-tiba, sunyi. Terlalu sunyi. Aku merasa seperti ada yang mengikutiku. Suara langkahnya pelan tapi berat. Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh. Tapi suara itu sudah tepat di belakangku. Lalu terdengar bisikan. Kenapa kamu nggak lihat aku? Langkahnya berubah jadi lari. Namun suara itu kini tidak lagi di belakang, melainkan di sampingnya. A short, sharp, terrified scream that cuts off abruptly. Keesokan paginya, warga menemukan Raka di ujung jalan. Sejak malam itu, Raka tidak pernah berbicara lagi. Yang lebih menyeramkan, beberapa orang mengaku melihat dua sosok berjalan berdampingan di malam hari. Satu manusia, dan satu lagi yang terus tersenyum. Sejak kejadian itu, Raka hanya duduk diam. Matanya terbuka, tapi jiwanya seolah tertinggal di jalan terlarang itu. Setiap malam, tepat pukul 12:13, dia berdiri sendiri, tanpa suara, tanpa ekspresi. Awalnya pintu terkunci, tapi entah bagaimana, selalu terbuka sendiri. Suatu malam aku memberanikan diri mengikutinya. Langkahnya aneh, seperti tidak sepenuhnya menginjak tanah. Ketika hampir sampai, darahku membeku. Raka tidak sendirian. Belakangnya ada sosok yang sama. Dan setiap langkahnya maju, sosok itu perlahan masuk ke dalam tubuhnya. Setelah kejadian itu, matanya tidak lagi kosong, melainkan hitam pekat. Dan ia tersenyum, senyum yang sama, seperti sesuatu itu. Ibu, aku sudah nggak sendiri lagi sekarang. Sejak malam itu, Raka kembali normal. Tapi, beberapa orang mulai menghilang, satu persatu. Dan setiap ada yang hilang, warga melihat Raka berjalan di malam hari. Tidak sendiri, warga akhirnya memanggil seorang tetua tua. Satu-satunya yang masih tahu sejarah gelap Tutu Senepet. Namanya Jarwo. Ia datang malam hari, membawa lampu minyak dan seikat daun kering. Begitu sampai di jalan terlarang itu, kalian sudah terlambat. Puluhan tahun lalu, hutan ini adalah tempat pembuangan, bukan sampah, tapi manusia. Kesepian, kelaparan, ketakutan, membentuk sesuatu yang bukan lagi manusia. Mereka selalu tersenyum, karena mereka lupa cara menangis. Saat mereka mati, senyuman itu tidak ikut hilang. Ia menempel di sini. Sendirian, tapi bayangannya tidak satu. Di cermin itu ada puluhan sosok, semua tersenyum lebar. Lampu tiba-tiba mati, dan dalam kegelapan itu terdengar langkah kaki, banyak sekali. Bertahun-tahun kemudian, legenda desa Tutu Senepet menarik perhatian mereka. Yuk, buktikan kalau semua ini cuma mitos. Mereka bilang, di kejauhan, seseorang sedang melambai, mengajak untuk ikut tinggal selamanya. Ini bagus buat shot. Kalian lihat itu nggak? Kita keluar sekarang. Seolah desa itu tidak mengizinkan mereka pergi. Satu per satu, mereka mulai berubah. Awalnya hanya diam, lalu tersenyum sendiri. Kita nggak usah pulang. Di sini aja. Tapi saat ia menarik tangan temannya, kulitnya terasa dingin, kaku. Saat ia melihat wajahnya, temannya sudah tersenyum. Senyum lebar, terlalu lebar. Lampu kamera mulai mati satu persatu. Gelap. Hanya tersisa satu kamera yang masih merekam. Rekaman itu kemudian ditemukan beberapa hari kemudian oleh tim pencari. Kamu akan tinggal di sini juga, kan? Kita nggak usah pulang. Di sini aja
Masih ada tempat buat kamu. Di tengah malam yang sunyi, saat semua orang tertidur, ia melihat sesuatu di layar ponselnya, hitam, seperti kamera yang aktif. Lalu, layar itu menyala, menampilkan wajahnya, tapi ia tidak merasa sedang tersenyum. Dari dalam layar, muncul bayangan lain, berdiri di belakangnya. Lalu satu lagi, hingga layar itu penuh. Keesokan paginya, mereka menemukan Fikri berdiri diam, menghadap tembok. Saat dipanggil, ia menoleh. Matanya hitam, dan ia tersenyum. Saat itulah mereka sadar, makhluk itu tidak butuh cermin, tempat, atau waktu. Ia hanya butuh satu pandangan. Winter sekarang, semua orang sudah tahu. Dulu, dia terikat di satu tempat. Sekarang, dia terikat pada manusia. Selama manusia bisa melihat dirinya sendiri, dia tidak akan pernah hilang. Dan cerita tentang Tutus and Pet tidak pernah benar-benar berhenti. Jadi sekarang, sebelum kamu selesai membaca ini, coba pikirkan satu hal. Apakah kamu benar-benar sendirian? Atau ada sesuatu di belakangmu yang ikut membaca dan perlahan mulai tersenyum